Cerita dimulai dengan seorang pria kulit hitam bernama Dri lagi jalan sendirian di malam hari di daerah pinggiran kota yang kelihatan rapih banget. Tiba-tiba ada mobil sport kecil berhenti dan mulai ngikutin dia pelan-pelan. Dri mulai panik terus langsung mutusin buat balik arah dan jalan cepat-cepat ke arah yang tadi dia datang. Tapi pas dia nengok buat lihat mobil itu, dia lihat mobilnya udah parkir. Tiba-tiba ada orang pakai helm muncul, nyerang dan mencekik Dri. Terus nyeret dia ke dalam mobil. Scene berganti, Rose datang ke apartemen pacarnya, Chris, yang bekerja sebagai fotografer sambil bawa kue kering dan kopi. Mereka lagi siap-siap buat pergi akhir pekan untuk ketemu keluarganya Rose. Chris agak khawatir, soalnya dia nggak yakin keluarga Rose tahu kalau Rose pacaran sama pria kulit hitam. Tapi Rose nyoba nenangin Chris, bilang kalau keluarganya mungkin bakal ngomong hal-hal yang agak bodoh. Tapi mereka sebenarnya sangat progresif, bahkan ayahnya bakal milih Obama untuk ketiga kalinya kalau bisa. Chris juga nanya apakah dia satu-satunya pria kulit hitam yang pernah dikencani Rose, dan Rose bilang iya. Dia juga yakin kalau orang tuanya bakal baik-baik saja dengan Chris. Chris cuma bisa berharap semuanya bakal berjalan lancar. Dalam perjalanan ke rumah orang tuanya, Chris sempat nyalain sebatang rokok. Tapi Rose dengan cepat merebut rokok itu dan langsung membuangnya keluar jendela. Dia bilang kalau orang tuanya bakal nggak suka banget kalau dia tahu pacaran sama perokok. Chris yang mungkin masih sedikit bete gara-gara rokoknya dibuang, kemudian menelpon temannya, Rod, yang kerja sebagai agen TSI. Chris ngingetin Rod buat merawat anjingnya dan jangan kasih makanan manusia. Tapi bukannya santai, Rod malah langsung ngomel-ngomel karena Chris mau ngunjungin keluarga kulit putih. Bilang itu ide yang sangat buruk. Nggak cuma itu, Rod juga sempat menggoda Rose, bikin Chris agak cemburu. Pas lagi asik ngobrol, nggak sadar tiba-tiba ada rusa yang nyelonong ke depan mobil dan tabrakan nggak bisa dihindari. Mereka langsung menepi, keluar dari mobil buat lihat keadaan dan nggak lupa telepon polisi. Begitu polisi datang, bukannya fokus ke rusanya, mereka malah mulai tanya-tanya apa yang Chris dan Rose lakukan di daerah itu. Rose yang udah siap bilang kalau mereka lagi dalam perjalanan buat ketemu keluarganya. Tapi polisi ini masih kekeh, minta lihat kartu identitas Chris. Rose nggak terima langsung protes. Bilang kalau Chris nggak nyetir, nggak ada alasan buat minta KTP-nya. Akhirnya polisi ngelepas mereka begitu saja. Setelahnya Chris bilang ke Rose kalau situasi tadi bikin deg-degan juga. Begitu tiba di rumah orang tua Rose, mereka disambut dengan hangat oleh ayahnya, Dean Armitage, yang seorang ahli bedah saraf, tapi ibunya, Missy, yang seorang hipnoterapis, terlihat agak dingin dan kurang ramah. Dean dengan antusias mengajak Chris berkeliling rumah sambil menunjukkan foto-foto keluarga. Salah satu cerita yang dibagikannya adalah tentang ayah Dean yang pernah dikalahkan oleh Jesse Owens di kualifikasi Olimpiade yang disaksikan langsung oleh Hitler. Dia juga menunjukkan foto saudara laki-laki Rose yang bakal bergabung dengan mereka nanti. Saudara laki-laki itu yang juga seorang dokter bedah seperti ayahnya. Di rumah itu keluarga Armitage punya dua pembantu berkulit hitam, Walter, si penjaga taman, dan Georgina, si pembantu rumah tangga. Dean sendiri sadar kalau situasinya kelihatan agak aneh. Dua orang kulit putih kaya punya dua pembantu berkulit hitam. Dia jelasin kalau mereka dipekerjakan awalnya untuk merawat orang tuanya. Dan Dean merasa gak enak hati buat memberhentikan mereka setelah orang tuanya meninggal. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal dengan Walter dan Georgina. Tingkah laku mereka sangat kaku dan sopan, hampir seperti robot. Kemudian mereka berkumpul untuk minum teh sore. Missy mulai bertanya tentang orang tua Chris. Chris cerita kalau ayahnya pergi waktu dia masih kecil dan ibunya meninggal setelah tertabrak mobil. Sementara Georgina menuang teh, tiba-tiba dia terlihat seperti konsleting. Gerakannya jadi kaku dan aneh. Missy langsung nyuruh Georgina istirahat. Saat lagi ngobrol, saudara laki-laki Rose, Jeremy,
Tiba di rumah, malamnya saat makan malam, Jeremy yang udah mabuk mulai ngomong tentang pertarungan MMA dengan Chris. Jeremy ini tipikal anak orang kaya yang nyebelin, bikin suasana jadi agak canggung. Dia bilang karena Chris berasal dari keluarga yang kuat, dia pasti bakal jadi petarung alami. Jeremy bahkan ngajak Chris buat sparring, tapi Chris dengan santai bilang kalau dia punya aturan, gak bertarung dengan orang mabuk. Dean dan Missy langsung menyuruh Jeremy buat tidur karena udah terlalu banyak minum. Keluarga Armitage lalu ngasih tahu Ross kalau besok mereka akan mengadakan pesta besar. Ross kaget karena dia lupa. Tapi keluarganya mengingatkan bahwa mereka selalu mengadakan pesta pada tanggal yang sama setiap tahun. Setelah makan malam, Chris dan Ross kembali ke kamar mereka. Ross meminta maaf atas kelakuan keluarganya dan mereka pun tidur. Tapi di tengah malam, Chris terbangun dan memutuskan keluar diam-diam buat ngerokok. Di luar dia melihat sesuatu yang bergerak cepat ke arahnya. Ternyata itu Walter. Walter lari langsung ke arah Chris, tapi tiba-tiba berbelok tajam dan lari ke arah lain, bikin Chris kaget. Di dalam rumah, Chris melihat Georgina berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Tapi ternyata Georgina bukan melihat Chris, melainkan melihat bayangannya sendiri di jendela sambil merapikan rambutnya. Chris merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Sebelum Chris bisa naik ke kamarnya, Missy tiba-tiba menyalakan lampu dan membuatnya terkejut. Dia bilang kalau merokok itu kebiasaan buruk dan menawarkan bantuan untuk menghilangkan kebiasaan itu lewat hipnosis. Chris akhirnya duduk dan bercanda tentang hipnotisme, tanpa menyadari kalau Missy perlahan-lahan mulai menghipnotisnya. Dia menggunakan sendok teh sebagai objek fokus. Mengajak Chris kembali ke masa kecilnya, tepat saat dia berusaha 11 tahun, di malam ibunya meninggal. Chris kecil merasa sangat takut karena ibunya tidak pulang kerja dan dia tidak berani melakukan apapun. Dia takut kalau menelpon polisi, itu akan membuat kenyataan semakin nyata. Jadi, Chris kecil hanya duduk di sana, menonton televisi sambil mencengkeram tiang ranjang dengan kukunya. Saat ini, Chris dewasa merasakan hal yang sama, mencengkeram lengan kursinya dengan kukunya. Missy kemudian memerintahkannya untuk tenggelam, dan Chris kecil dalam pikirannya tenggelam ke dalam tempat tidurnya. Sementara itu, Chris dewasa merasa dirinya tenggelam dalam kegelapan. Melihat dirinya dan Missy dari kejauhan di atas, kesadarannya telah terlepas dari tubuhnya, sementara tubuhnya masih lumpuh di kursi, tidak bisa bergerak. Pagi harinya, Chris terbangun dan langsung memeriksa ponselnya. Rod, temannya, mengirimi foto lucu dirinya yang berpura-pura memberi bir kepada anjing Chris. Keesokan harinya, di waktu senggang, Rod mengambil gambar dengan kamera di sekitar rumah. Kemudian dia melihat Walter dan menghampirinya. Cara bicara mereka juga aneh, seperti orang dari zaman dulu yang gak nyambung dengan bicara orang masa kini. Chris mulai merasa ada yang gak beres, tapi belum bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Di kamar, Chris lalu bercerita ke Ross kalau dia merasa ada yang aneh. Mungkin ibunya Ross menghipnotisnya tadi malam. Dia punya ingatan samar tentang apa yang terjadi. Siang harinya, teman-teman keluarga Armitage yang kaya mulai berdatangan untuk pesta besar. Kebanyakan dari mereka adalah orang kulit putih tua yang mulai ngomong hal-hal yang gak pantas ke Chris. Ada yang memuji tubuhnya yang bagus. Ada yang bilang karena Tiger Woods juga main golf, mungkin Chris juga punya ayunan golf yang bagus. Bahkan ada yang nanya apakah pria kulit hitam lebih hebat di ranjang. Setelah itu, Chris tiba-tiba melihat pria kulit hitam lainnya di pesta itu. Pria itu masih muda dan seumuran dengan Chris. Chris mencoba mendekati pria itu yang dikenalkan sebagai Logan, suami dari seorang wanita kulit putih yang jelas lebih tua darinya. Tapi, sama seperti Walter dan Georgina, Logan juga menunjukkan tingkah laku yang kaku dan tidak alami. Mata Chris yang jeli mulai menyadari bahwa pria ini sebenarnya adalah Dre, pria yang muncul di awal film. Namun ada sesuatu tentang Logan yang membuat Chris merasa pria ini tampak familiar, meskipun dia belum bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya. Merasa gak nyaman, Chris mencoba menyelinap pergi dan akhirnya bertemu dengan seorang pria buta bernama Gene Hudson.
Jim bilang kalau orang-orang di pesta itu kebanyakan bodoh. Dia adalah seorang pedagang seni, dan Chris langsung sadar siapa Jim ini. Jim bilang kalau dia adalah penggemar karya fotografi Chris. Meski dia buta, Jim menyadari ironi seorang pedagang seni yang buta, tapi dia tetap punya asisten yang hebat dalam mendeskripsikan karya seni untuknya. Jim bahkan mengaku iri dengan mata Chris. Dia sendiri pernah mencoba fotografi, tapi nggak pernah benar-benar pandai melakukannya. Chris merasa semakin tidak nyaman dan memutuskan untuk menghubungi Rod lagi. Saat kembali ke ponselnya, dia melihat ponselnya tidak sambung ke charger. Jadi dia langsung menyambungkannya kembali. Saat itu, Rose menemukan Chris dan dia mulai menceritakan betapa anehnya semua yang terjadi, termasuk ponselnya yang mendadak tidak tersambung. Rose berusaha menenangkan Chris, bilang kalau dia mungkin hanya merasa paranoid, dan Rose pun pergi dan menelpon Rod untuk menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Rod dengan gayanya yang bercanda tapi serius bilang kalau orang kulit putih senang memiliki budak dan menyuruh Chris untuk segera keluar dari sana karena keberadaan dalam situasi yang gak nyaman. Rod kemudian menyarankan Chris untuk mengambil foto pria kulit hitam yang dia temui tadi supaya bisa memeriksa apakah Rod mengenalinya. Ketika Chris hendak pergi, dia dihadang oleh Georgina yang meminta maaf karena telah mencabut ponselnya. Georgina bilang dia sedang membersihkan debu di meja samping tempat tidur dan tanpa sengaja mengangkat charger ponsel Chris, membuat ponselnya terputus. Georgina tampak cemas saat menjelaskan ini, tapi Chris bilang itu nggak masalah dan dia nggak ingin membuat Rose marah dengan hal ini. Namun, Georgina salah mengerti dan mulai bereaksi aneh. Berpikir Chris sedang menuduhnya mengadu domba. Dia bahkan mulai menangis sambil berkata bahwa keluarga Armitage memperlakukannya seperti keluarga. Setelah itu, dia segera berbalik dan pergi dengan cepat, meninggalkan Chris yang semakin bingung. Chris lalu kembali ke pesta dan mencoba diam-diam mengambil foto pria kulit hitam yang dikenalnya, yang sekarang dikenali sebagai Logan. Tapi sialnya, Chris lupa mematikan lampu kilat ponselnya. Begitu lampu kilat menyala, sesuatu yang aneh terjadi pada Logan. Dia berubah dari sikap yang sangat sopan dan santun menjadi sangat gelisah. Hidungnya mulai berdarah dan dia tiba-tiba menyerang Chris sambil berteriak, keluarlah sebelum kau bisa." Kejadian ini membuat suasana pesta menjadi kacau dan semua orang langsung fokus kepada Logan yang tampak seperti kehilangan kendali. Rose juga jadi ketakutan setelah insiden itu. Dia tanya ke ayahnya apa yang terjadi dan Dean bilang kalau kilatan dari ponsel cuma bikin pria itu kejang. Pria itu pun meminta maaf karena bikin kekacauan dan bilang dia harus pergi. Chris dan Rose kemudian jalan-jalan dan Chris bilang dia yakin mengenali pria itu dan merasakan ada yang aneh. Rose setuju. Di tepi danau mereka ngobrol tentang kematian ibunya Chris dan gimana kenangan itu bakal terus ada. Chris bilang dia benar-benar pengen pulang sekarang dan Rose setuju meskipun agak enggan. Dia bilang akan cari alasan supaya bisa minta izin pulang ke orang tuanya. Setibanya di rumah, suasana bingo terasa aneh dan tenang. Dean lagi mengangkat angka di jarinya dan beberapa tamu mengangkat kartu bingo mereka. Ada foto Chris yang dibingkai di samping Dean yang ternyata sedang ngadain lelang. Kartu bingo yang diangkat adalah dayung dan Dean nunjukin 10 jari yang diasumsikan sebagai tanda $10 juta. Ternyata Jim Hudson, pria buta yang sempat ngobrol sama Chris, memenangkan lelang itu. Setelah itu semua tamu mulai pulang, meninggalkan Chris dan Rose yang semakin curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu Chris kembali ke kamar untuk mengemas barang-barangnya dan mendapat telepon dari Rod. Rod memberitahu bahwa pria dalam foto yang Chris lihat tadi adalah Dre, mantan karyawan bioskop yang hilang tanpa kabar. Tapi saat itu baterai ponselnya habis. Chris kemudian melihat pintu lemari terbuka dan menemukan kotak merah di dalamnya. Kotak itu berisi foto-foto Rose berpose romantis dengan banyak pria kulit hitam lainnya, termasuk Walter dan Georgina, yang ternyata tidak seperti versi kaku yang dia kenal. Chris terkejut menyadari bahwa dia bukan pria kulit hitam pertama yang pernah bersama Rose. Rose kembali dan Rose bilang dia butuh kunci untuk menaruh tas mereka di mobil. Saat mereka keluar dari rumah, Chris melihat Jeremy menghalangi pintu dengan Dean dan Missy juga ada di sana. Jeremy tampak siap menyerang, tapi Dean dan Missy menenangkannya. Chris terus meminta Rose mencari kunci dan Rose terus mencarikannya, tapi dengan tatapan yang semakin dingin. Tiba-tiba Rose tampak tenang dan mendongak sambil berkata dengan sangat tenang,
Kau tahu aku tidak bisa memberimu kunci, sambil menunjukkan bahwa kunci tersebut ada di tangannya selama ini. Lalu Chris menyadari bahwa dia terjebak dalam situasi yang menyeramkan. Jeremy langsung menyerang dan Dean berteriak. Missy mengetukkan sendok tehnya ke gelasnya, membuat Chris tenggelam kembali ke dalam kegelapan yang pekat. Dalam keadaan gelap itu, Chris mendengar Dean menyuruh Jeremy untuk memegang kakinya supaya mereka bisa membawanya ke ruang bawah tanah. Di tengah kekacauan itu, Rose muncul dan memberitahu Chris bahwa dia adalah salah satu favoritnya sebelum memberinya ciuman. Chris terbangun dan melihat Jim Hudson di layar. Jim memberitahu Chris bahwa mereka akan bertukar otak. Jim tidak peduli dengan ras kulit hitam di sekitarnya. Yang dia inginkan hanyalah melihat dunia melalui mata Chris. Dean telah menyempurnakan prosedur bedah syaraf untuk ini, dan Missy menghipnotis para pendonor tubuh untuk menyiapkan mereka. Chris akan tetap dalam kehampaan gelap, tapi akan terus berjalan sebagai penumpang. Kedipan itu adalah efek samping yang mereka lihat di pesta. Dean dan Jeremy menyiapkan Jim Hudson untuk transplantasi otak. Dean menyuruh Jeremy untuk menjemput Chris. Jeremy pergi ke lorong yang ternyata adalah ruang bawah tanah dan menemukan Chris pingsan. Dia melepaskan ikatan Chris dan menyiapkan infus, tetapi ternyata Chris tidak benar-benar pingsan. Dia telah menutup telinganya dengan bantalan kursi untuk menghindari efek suara sendok teh dan berhasil membuat Jeremy pingsan. Dean memanggil Jeremy dan keluar dari area lab untuk memeriksanya. Chris memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk Dean dengan tanduk rusa di ruang lain. Dia juga menumpahkan lilin yang menyulut selimut yang menutupi Jim Hudson. Chris naik ke atas dan menemukan Missy. Missy mencoba menyerangnya dengan cangkir dan sendok teh, tapi Chris berhasil menghancurkannya. Missy menyerang Chris dengan pisau, tetapi Chris bisa melawannya dan menusuknya. Chris kembali ke pintu depan, tetapi Jeremy kembali dan mencekiknya. Chris berhasil melepaskan diri dan membunuh Jeremy. Dia melarikan diri ke mobil Jeremy, menemukan helm abad pertengahan di kursi penumpang. Saat dia menyusuri jalan masuk, dia menabrak Georgina. Chris memutuskan untuk membawanya ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Rose yang kini memegang senapan berlari menuruni tangga yang terbakar, menunjukkan bahwa Georgina sebenarnya adalah wadah otak nenek Rose. Georgina bangkit dan menyerang Chris. Mobil menabrak pohon dan Rose akhirnya meninggal. Lalu Rose menembaki mobil mereka. Rose mengejar Chris dengan senapan. Chris berlari sementara Rose menembak tapi meleset. Walter tiba-tiba muncul dan menyerang Chris. Dengan Rose memberi perintah, tangkap dia kakek. Chris berusaha menyebut teleponnya dan mengambil foto yang berkedip. Walter yang mimisan seperti Logan sebelumnya menoleh ke Rose dan berkata, "Aku akan mengurusnya." Walter kemudian menembak Rose di perut dan bunuh diri. Chris yang terluka akibat kecelakaan dan perkelahian melihat Rose masih hidup. Dia mencoba mengambil senapan dan mulai mencekik Rose sambil menggerutu, "Aku mencintaimu." Rose mulai terlihat kesakitan dan akhirnya lampu polisi muncul di jalan. Lalu kemudian Chris mengangkat tangannya. Ternyata itu adalah mobil patroli TSA Road. Dengan tenang, Chris masuk ke dalam mobil. Setelah beberapa saat hening, Rod berkata, "Wah, sudah aku bilang jangan masuk ke rumah itu." Chris bertanya bagaimana Rod tahu di mana dia berada. Dan Rod menjawab bahwa dia bekerja untuk TSA. Anggap saja ini sudah selesai. Dan Rose akhirnya menyerah pada luka-lukanya.